Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kegiatan belajar mengajar di rumah pada mata pelajaran TIK. Sebelum kita melaksanakan kegiatan belajar di rumahnya, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang akan kita pelajari pada hari ini menjadi bermanfaat baik untuk diri kita pribadi maupun untuk orang lain. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk bukunya bisa kalian buka di halaman 61, masuk pada bab 4, mengenal program pembuat animasi. Siapa di antara kalian yang pernah menonton film Finding Nemo? Film Finding Nemo berkisah tentang seekor ikan badut yang mencari anaknya yang ditangkap manusia. Jika kalian belum tahu, kalian dapat mencari tahu film ringkasan tersebut melalui internet atau di videonya. Nah, untuk film-film Finding Nemo, Upin dan Ipin, atau Happy Feet, dan yang lainnya yaitu merupakan film yang dibuat dengan menggunakan teknologi komputer animasi. Animasi membuat sebuah objek yang diam, seolah-olah bergerak. Pada mulanya, untuk membuat sebuah film animasi, seorang animator harus membuatnya dari berlembar-lembar kertas yang berisi rangkaian gambar. Kemudian setelah itu, rangkaian gambar dalam kertas tersebut dijepit dan kemudian digerakkan secara cepat seperti ketika kamu membalik halaman buku. Nah, gambar yang ada di dalam kertas tersebut tampak seperti terlihat bergerak. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, manusia telah menemukan cara yang lebih mudah untuk membuat animasi, yaitu dengan bantuan komputer. Teknologi komputer animasi membantu seorang animator membuat rangkaian gambar-gambar di komputer secara mudah dan cepat. Kemudian yang kedua, ada berbagai macam program pembuat animasi. Dengan seiring perkembangannya teknologi, memungkinkan kita untuk membuat film animasi dengan cepat dan mudah. Komputer dilengkapi dengan berbagai macam program pembuat animasi yang canggih. Ada beberapa macam perangkat lunak atau software untuk membuat animasi. Perangkat tersebut diantaranya yaitu ada Swiss, kemudian Flash, Pencil, dan Pivot. Pada Swiss dan Flash ini merupakan program pembuat animasi yang berbayar, yang artinya jika kalian ingin menggunakan perangkat lunak tersebut, kalian harus membelinya untuk membeli softwarenya. Sementara itu untuk Pencil dan Pivot, yaitu merupakan program animasi yang tidak berbayar. Di sini dapat kalian unduh program tersebut melalui internet dan menjalankannya tanpa dikenakan biaya atau tanpa harus membeli. Program Pivot telah kalian pelajari sebelumnya di kelas 4. Kali ini kita akan belajar animasi dengan menggunakan program Pencil. Nah, mengenal program Pencil. Pencil adalah perangkat lunak open source untuk membuat animasi. Apa itu perangkat lunak open source? Perangkat lunak open source adalah perangkat lunak yang dapat diunduh melalui internet dan diinstal secara gratis. Pencil juga dapat dijalankan oleh berbagai sistem operasi komputer, baik komputer yang menggunakan sistem operasi Windows, operasi Linux, ataupun Macintosh.
File animasi pada program pensil dapat kalian simpan dengan menggunakan extension SWF atau Flash, kemudian mMovie atau PNG. Nah, berikut ini adalah tampilan jendela pada pensil. Di sini ada berbagai macam menu dan icon yang dapat kalian gunakan untuk membuat animasi pada program pensil. Yang pertama yaitu ada yang dinamakan dengan tools. Tools di sini berbagai macam perintah berupa icon yang diperlukan untuk membuat dan mengatur objek. Nah, kemudian yang kedua yaitu option. Berisi berbagai pilihan untuk mengubah warna, ukuran, dan ketebalan garis tepi sebuah objek. Kemudian yang ketiga, ada yang dinamakan dengan timeline. Timeline di sini merupakan komponen yang diperlukan untuk mengatur atau mengontrol jalannya animasi. Pada timeline ini terdapat layers, case, dan onion skin. Kemudian ada yang dinamakan dengan layers. Layers ini digunakan untuk menempatkan satu atau beberapa objek di lembar kerja. Setiap layers terdiri dari beberapa frame atau key yang digunakan untuk mengatur kecepatan animasi. Semakin panjang frame dalam layers, maka semakin lama animasi yang akan berjalan. Kita dapat menambahkan layers seperti layer untuk bitmap, vektor, sound, dan kamera. Kita juga dapat menghapus dan menambahkan frame. Kemudian yang kelima, ada yang dinamakan dengan onion skin, yang berfungsi untuk melihat frame sebelumnya dan frame berikutnya. Dan yang terakhir, yang keenam, ada yang dinamakan VPS atau frame per second. Adalah jumlah bingkai yang ditunjukkan dalam 1 detik untuk gambar bergerak. Standar VPS yang digunakan itu biasanya adalah 12. Tapi kita dapat mengaturnya hingga 50 VPS. Nah, kemudian mengenal menu dan icon pada pensil. Tadi sudah beberapa dijelaskan untuk tampilan jendela pada pensil. Itu ada menu dan ada icon. Nah, kalian sudah mengetahui tampilan jendela program pensil. Pada program pensil terdapat menu dan icon yang berisikan perintah-perintah untuk melakukan suatu kegiatan. Menu biasanya ditandai oleh teks untuk menjalankan suatu perintah. Yaitu contohnya dalam program pensil antara lain ada file, edit, layer, windows, help. Nah, menu save yang terdapat pada menu file, fungsinya adalah perintah untuk menyimpan file pekerjaan atau animasi yang sudah kalian buat. Kemudian ada namanya menu copy yang terdapat pada menu edit. Fungsinya adalah perintah untuk menyalin sebuah atau beberapa objek. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan dengan icon, yaitu gambar kecil atau lambang untuk menjalankan suatu perintah tertentu. Di sini dapat kalian buka bukunya di halaman 64 yang terdapat beberapa gambar yang terdapat dalam menu tools. Baik, itu saja yang dapat Parangga sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa kalian tanyakan langsung di komentar video ini atau dapat kalian tanyakan melalui Google Classroom atau WhatsApp pribadi. Terima kasih, Parangga akhiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.